Ini adalah Mercedes GLE Coupe, SUV gedenya Mercy yang punya bentuk unik. Lihat aja nih, dari sini ke belakang dia nekuk gitu. Jadi kalau dilihat dari jauh, itu seakan-akan kayak sedan, tapi tinggi gitu. Nah, kita baru aja nge-review lengkap GLE 450 Coupe ini. Jadi kenapa sih kalian harus memperhitungkan si GLE Coupe ini dibanding GLE yang biasa, alias SUV-nya Mercy yang gede, tapi bentuknya kayak SUV biasa yang lebih sangar gitu. Sebelum masuk ke videonya, simak dulu sponsor video kita kali ini, Autosol. Nah, buat kalian yang hobi banget motoran, sepedaan tuh yang lagi hype banget, atau yang agak ekstrim, balap mobil, nah kan wajib tuh pakai helm. Tapi pasti selalu ngerasa kepanasan dan lembab pas pakai helm. Dan ujung-ujungnya malah ngeganggu kenyamanan aktivitas kita nih. Nah, buat mencegah ngerasa panas dan lembab pas pakai helm, bisa nih pakai Autosol Helmet Cooling. Enak nih, bisa mendinginkan dan menyegarkan ruang helm kita. Autosol Helmet Cooling ini bisa kalian pakai di segala jenis helm. Dan cara pakainya juga gampang banget. Cukup semprot aja ke area ruang dalam helmnya. Dan nanti pas kita pakai lagi, kita bakal ngerasa seger plus ada aroma mintnya. Buat detailnya dan buat beli Autosol Helmet Cooling, cek langsung official store Autosol Indonesia dengan klik linknya ada di deskripsi ya. Atau bisa juga dapatkan di Ace Hardware terdekat. Buat detailnya, simak di review lengkap Mercy GLE 450 Coupe. 1. Siapa pesaingnya? Oke, buat kalian yang belum tahu, GLE Coupe ini adalah SUV ala coupe terbesarnya Mercy. Dan ini adalah generasi keduanya ya, yang punya kode bodi C293. Oh iya, coupe di sini maksudnya bukannya 2 pintu, tapi atap belakangnya menukik ke bawah kayak gini, yang membuat seakan kelihatan kayak mobil 2 pintu gitu, meskipun pintunya 4 sih ya. Buat apa sih dibikin coupe-coupe gitu? Bukannya jadi nggak seluas SUV biasa ya? Iya emang, tapi ini bikin tampilannya jadi luar biasa unik dan cenderung disukain sama generasi-generasi muda. Makanya makin kesini genre ini kelihatan makin populer. Nah, saingannya dia siapa? GLE Coupe ketemu langsung sama pionirnya segmen ini, sang pencipta segmen SUV coupe 4 pintu ini, BMW X6, yang sekarang udah ada di generasi ketiganya. Selain X6, ada juga Audi Q8 yang kelihatan sedikit lebih normal nih. Nah, kalau secara dimensi, GLE Coupe generasi kedua ini panjang keseluruhan dan wheelbase-nya nambah 20 mm dibanding generasi pertama, tapi lebih pendek 60 mm dari GLE SUV, dan tentunya tingginya juga lebih rendah dibanding yang GLE SUV ya. Dia juga tambah lebar, bahkan lebarnya tanpa spion aja udah di atas 2 meter loh. Dan dibanding X6, GLE Coupe ini juga lebih panjang dan lebih lebar. 2. Eksterior unik. Alasan nomor 1 buat ambil GLE Coupe ini dibanding GLE biasa jelas karena keunikan bentuknya lah ya. Nih, coba lihat GLE Coupe ini dari depan dan kalian bandingin sama GLE SUV ini dari depan. Mirip kan ya? Tapi begitu kalian lihat dari samping, GLE yang SUV kan kayak gini, sedangkan yang coupe kayak gini. Meskipun sekarang udah banyak sih SUV ke coupe-coupean gini, tapi mayoritas orang yang nggak terlalu perhatiin update dunia permobilan masih asing banget sama kategori mobil kayak gini. Makanya mau gimana pun, GLE Coupe ini jelas bakal bikin orang nengok di jalanan dan bakal jadi topik starter juga kalau kalian hadirin event pakai mobil ini gitu misalnya. Oke, detailnya dari depan. Grillnya pakai model Diamond dengan satu strip dan logo Mercy raksasa di tengahnya. Lampu depan juga ala GLE yang baru yang modelnya sipit dengan 2 alis di arealnya. Dan radiator grill super agresif yang tersambung sampai ujung kiri kanan dan berukuran raksasanya itu. Oh, dan yang ujung kiri kanannya juga berlubang beneran ya buat alirin angin ke roda dan ngurangin turbulensi udara. Dan kalau kalian lihat kap mesinnya, ada jendolan besar yang Mercy sebut power bulge. Detail lampu depannya full LED ya tentunya, dan dengan teknologi multi beam LED yang punya 84 titik LED di masing-masing proyektornya itu.
Dari samping, GLE SUV dari pilar B ke belakang atapnya lurus terus. Di GLE Coupe, perlahan nekuk ke bawah dan bikin transisi yang sangat halus ke kaca belakangnya yang hampir horizontal dan nyiptain bentuk yang selama ini disebut sebagai SUV Coupe. Bagian bawahnya mirip di GLE SUV juga dengan fender depan dan belakang yang menekuk ke tiga dimensiannya itu. Handle pintunya juga yang ada chrome di atasnya, lingkar jendela yang dilapisin chrome, dan pilar B-nya tentu piano black. Plus ada side step terintegrasinya kayak gini yang emang agak sering bikin kaki kita agak kotor kalau keluar mobil pas habis lewat ciprat-cipratan. Oh, bagian bawah spionnya juga mancarin logo Mercy kayak gini nih. Kalau kita buka kuncinya biar kayak disambut gitu. Plus kalau kita lagi mundur dia juga nyala ya. Jadi dari layarnya kelihatan unik itu ada logo Mercy di kiri kanan mobilnya. Nah, velgnya di unit tes kita pakai model optional nih ala GLE SUV yang pernah kita tes dulu, 21 inci, dan ukuran ban depan dan ban belakangnya beda yang ini. Yang belakang super lebar 31540 R21, sedangkan ban depannya 27545 R21. Sadis banget ya. Opsi velg ini harganya sekitar 60 jutaan ngomong-ngomong. Kalau velg aslinya pakai model AMG 5 spokes gini, 20 inci, dan ban depan belakangnya sama ya, 27550 R20. Belakangnya, nih posisi 3/4 belakang, jadi posisi yang menurut kita bikin GLE Coupe ini kelihatan paling seksi. Coba kalian kasih lihat posisi ini ke 10 teman kalian. Mungkin 8 dari mereka bakal nanya, mobil jenis apaan sih itu? Kok kayak sedan tapi tinggi? Nah, kayak Mercy Coupe lainnya, pintu bagasinya dibuat lebih flat alias lebih datar karena nomor platnya ditaruh di bawah banget. Jadi bikin profil keseluruhannya lebih bersih. Dan lampunya juga dibuat lebih sipit dan lebih panjang kayak gini. Sayangnya yang kelihatan kayak lubang knalpot di bawah itu sebenarnya bukan lubang beneran. Knalpotnya emang beneran ada 2, tapi ngadepnya ke bawah kayak gini dan sangat tersembunyi. Bakal lebih cocok kalau pakai knalpot ala GLE 53 AMG yang pernah kita review sebelumnya nih. Detail lampu belakangnya juga tentunya full LED lah ya. Plus ada fog lamp LED belakang juga. Interior sangat mewah. Kalau kalian pernah lihat interiornya GLE biasa atau GLS, pasti nggak bakal asing sama interiornya GLE Coupe ini nih. Desainnya interior ala-ala Mercy kekinian yang pakai 2 layar nyambung di depannya, terus ada ambient light di mana-mana yang bikin jadi kelihatan jauh lebih mewah. Plus ada 64 warna loh yang bisa dipilih dan beberapa kombinasi warna lain juga. Dan kayak di GLE SUV dan GLS, pegangan tangan di tengah sini nih yang bisa dijadiin sandaran tangan sekaligus. Sekarang juga ada panoramic sunroof ini, jadi kelihatan lebih mewah lagi. Meski emang ini nggak segede di GLE SUV yang biasa ya. Sayangnya setirnya nggak pakai model bagian bawah rata kayak di GLE 53. Pakainya model bulat standar gini, jadi luarnya pakai AMG line tapi dalamnya enggak ya. Anyway, pintu depan dapat skid plate bertuliskan Mercedes-Benz ini, sedangkan yang pintu belakang skid platesnya polos ya. Penggunaan bahannya kayak di GLE dan GLS. Dashboard atas dan bawahnya dilapisin bahan Artico warna hitam dan dengan panel brush aluminium di tengahnya. Dan ini sampai ke bawah pun masih pakai bahan lembut juga loh. Sedangkan di pintunya pakai bahan kulit yang di paling atas dan soft touch yang di tengah-tengahnya. Cuman sayangnya paling bawahnya sini masih plastik nih. Padahal ini porsi bagiannya cukup besar juga loh. Begitu juga yang pintu belakangnya sama persis ya. Nah, nggak kayak di GLE SUV yang sekarang 7-seater, GLE Coupe ini tentu masih 5-seater ya, karena bentuk belakangnya yang menukik drastis dan nggak memungkinkan buat nambah 2 jok lagi. Ini artinya juga jok yang belakang nggak dapat pengaturan elektrik kayak di GLE biasa, jadi fix aja kayak gini. Sedangkan bahan joknya tentu dilapis kulit ya, dan warna hitam semua gini. Tapi gimana sih rasanya duduk di dalam? Pintu depannya tentu luar biasa berat dan bukaannya sangat lebar ya. Nah, napak ke dalamnya cukup tinggi, tapi karena ini pakai air suspension, jadi ada opsi lower when entering nih. Ini bisa dibuat turun dulu sebelum kita napak ke dalam mobilnya, makanya jadi lebih rendah. Dan ada bantuan side step, tapi emang modelnya yang terintegrasi gini, jadi permukaannya nggak terlalu luas ya kalau buat napak kakinya orang dewasa. Nah, di GLE Coupe ini tentunya ada easy entry exit juga, jadi pas kita buka pintu drivernya, joknya bakal otomatis sedikit mundur dan setirnya naik supaya kita lebih gampang masuk. Dan pas pintunya ditutup dan kita nyalain mesinnya, joknya bakal maju dan setirnya turun lagi buat masuk ke posisi standby. Nah, nanti pas mesinnya kita matiin dan kita mau keluar lagi, begitu pintunya dibuka, joknya bakal mundur lagi dan setirnya naik supaya kita gampang keluarnya.
Posisi duduk by defaultnya termasuk cukup tinggi dan ada yang Mercy sebut power bulge alias jendolan di kap mesin yang kelihatan dari posisi kita nyetir. Joknya kayak biasa diaturnya pakai tombol di pintu ini nih yang bentuknya kayak bentuk orang gitu. Pengaturannya yang driver elektrik 12 arah termasuk leg extender yang terintegrasi dan headrestnya naik turun elektrik ya. Headrestnya juga bisa maju mundur manual nih, jadi ngasih posisi yang lebih pas buat sandaran sambil nyetir biar kepala kita nggak ngedanga. Dan ada tambahan lumbar 4 arah juga, plus ada 3 memory seats-nya. Nah, dari head unitnya bisa kita atur jok driver dan setirnya secara otomatis tergantung tinggi kita berapa nih. Jadi bisa tahu settings yang paling optimal. Super nice. Yang penumpang juga sama persis 12 arah elektrik plus lumbar 4 arah. Dan ada tombol ini buat atur sisi penumpang dari sisi driver. Plus ada 3 memori juga ya. Sandaran tangan di tengah full dilapis kulit dan karena bentuk di tengahnya ini enak nih. Mau sandarin tangan ke depan doang bisa, mau sambil pegang setir bisa, mau tengahnya dipegang juga bisa. Enak banget. Sandaran tangan di pintu juga kulit jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Pengaturan setirnya tilt dan teleskopik elektrik. Nice. Sedangkan ruang kepalanya masih sangat aman meski lebih sempit 52 mm dibanding GLE yang SUV biasa. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver dikasih gundukan gini tapi tanpa pet plastik ya. Cuman emang karpetnya dibuat ikut naik. Detail lain di depan, lampu kabinnya kayak biasa. Di bawah spion tengah ada 2 LED gini dan di tengah ada yang besar. Yang unik di GLE Coupe ini di depannya nggak ada pegangan tangan di plafonnya nih. Sedangkan sun visornya di kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya dan kaca yang bisa ditutup buka plus ada lampunya. Dan kalau ini kita pakai buat nutupin matahari dari samping, masih dikasih sun visor cadangan yang lebih kecil gini. Dan ini yang di samping bisa digeser ya. Nice. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakang juga masih luar biasa berat dan bukaannya masih sangat lebar. Tapi karena bentuk penukik atapnya, jadi kepala kita harus sedikit nunduk pas masuk ke dalam. Nah, posisi duduk di belakang sini tentu lebih tinggi dibandingnya di depan ya. Kalau kalian lihat ke bawah, arah dudukan joknya dibuat agak tajam ke atas nih, biar bisa nopang paha kita dengan sempurna. Tapi tingginya dari lantai sama kok dari GLE yang biasa. Dan dibanding di GLE biasa yang joknya bisa digeser maju mundur, di GLE Coupe ini fix ya. Dan ruang kakinya segini nih, masih sangat luas sih. Nah, ruang kepalanya yang berkurang drastis nih, masih luas sebenarnya. Tapi ruang kepalanya ini ngurang 67 mm dibanding ruang kepala di GLE SUV yang biasa. Ketiga headrestnya tentu adjustable, bisa dinaik turunin tapi manual ya. Sedangkan sudut sandarannya di sini juga fix nih, nggak bisa direbahin kayak di GLE SUV. Ya tapi udah termasuk relax kok ini sudut sandarannya. Sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit jadi empuk juga buat sandarin tangan kita. Dan di tengah tentunya ada armrest lipat kayak gini. Jadi cukup enak nih kalau mau duduk posisi bos kayak gini. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya perlu ngelipet dulu karena konsol tengahnya sangat mundur. Dan karena gundukan di lantai tengahnya sangat tinggi, jadi kaki kita tentu perlu ke kiri kanannya juga. Tapi yang enak, ternyata dudukan di tengahnya ini malah tergolong rendah nih dan empuk juga. Tapi emang yang buat sandaran ini keras karena tadi ada armrestnya. Tapi karena ada headrest adjustable, jadi kita sandaran nggak masalah. Dan seatbelt di tengah sini juga tentunya 3 titik ya. Detail lain di belakang, lampu ada 2 nih LED di kiri dan di kanan kayak gini. Nah, uniknya kayak di depan, di belakang sini juga nggak ada pegangan tangannya di plafon nih. Kenapa ya? Tapi tetap ada gantungan baju yang bisa dilipat gini dan ada satu lagi juga di pilar B. Di sisi satunya lagi juga tentunya ada ya. Oh, dan ventilasi AC belakang di sini hanya ada tambahan di tengah sini aja ya. Dan ini dikontrolnya dari depan. 4. Fitur sangat banyak. Kayak GLE biasa, fitur GLE 450 Coupe termasuk luar biasa banyak. Wajib lah tapi mengingat harga on roadnya yang udah tembus 2 miliar juga kan. Yang beda dulu nih dibanding di GLE 450 biasa. Di GLE 450 Coupe ini nggak dapet soft closing door ya. Jadi nutup pintunya nggak bisa dilepas pelan-pelan terus kesedot gitu. Harus nutup pintu kayak biasa. Kayak yang kita bilang di nomor sebelumnya juga, jok belakang GLE 450 Coupe fix ya. Dibanding GLE 450 biasa yang bisa diatur secara elektrik. Kalau di GLE biasa dan GLE 53 Coupe, AC-nya quad zone auto climate control. Di GLE 450 Coupe, AC-nya dual zone auto climate control, alias hanya bisa bedain suhu antara driver dan penumpang depan. Penumpang belakang dapat ventilasi AC kayak gini, tapi kontrolnya harus sharing dengan yang di depan. Suhu paling panasnya 28,5 derajat Celcius dan paling dingin 15,5 derajat. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang kayak biasa ya. Dan pas suhunya dinaikin, ambient light yang di sisi itu bakal jadi warna merah, kalau diturunin bakal jadi biru. Nice! Nah, tapi yang nggak ada di GLE biasa, di GLE Coupe ini ada penghangat jok depan nih. Jadi, jok driver dan jok penumpang depan dapat penghangat 3 level gini. Mantap!
Sisanya sama sih kayak di GLE 450 biasa, mulai dari air suspensionnya dulu. GLE 450 Coupe dapat suspensi udara yang disebut Airmatic yang bisa naik turunin ketinggian mobilnya dan bisa menyesuaikan keempukan mobilnya tergantung bobot di dalamnya. Jadi kalau mobilnya isinya makin penuh, mobilnya juga jadi makin keras biar nggak mantul-mantul, dan sebaliknya. Ada beberapa ketinggian yang bisa diubah-ubah nih yang bisa kita cek langsung di instrumen cluster ini. Di mode Eco dan Comfort, ketinggiannya standar. Di mode Sport bakal turun jadi lebih rendah ke indikator -1 ini. Dan di Sport Plus bakal turun ke paling rendah di indikator -2. Dan bisa juga pakai mode Lower when entering ya, buat dibikin jadi paling rendah supaya pas kita mau napakin mobilnya bakal lebih gampang. Nah, kalau kita naikin secara manual pakai tuas yang di tengah sini, atau ubah ke mode off-road, bisa naik jadi ke +1 yang jadi jangkung kayak gini. Lanjut, USB port. Di balik laci depan ada 2, modelnya USB-C gini ya. Di balik konsol tengah ada 1 USB-C dan di belakang ada lagi 2 USB kayak gini. Nice. Power outletnya ada 1 di depan sini dan 1 lagi di bagasi. Oh, dan di balik laci depan sini tadi ada pendingin dan penghangat minuman juga. Asik nih buat naruh minuman segar di tengah sini. Keempat jendelanya auto up down dan tentunya spionnya lipat elektrik. Lampunya otomatis dan ada parking light saya juga. Dan ada rem parkir elektrik plus brake hold kalau kita nahan pedal remnya lebih dalam. Wipernya otomatis, setirnya di sebelah kiri ada tombol pengatur audio dan teleponi, dan yang sebelah kanan ada cruise control dan di belakangnya ada pedal shiftnya. Spion tengahnya tentunya elektrokromatik alias gelap sendiri kalau kena silau dari belakang. Kayak Mercy lain juga, GLE Coupe bisa parkir otomatis nih yang diaktifin pakai tekan tombol di tengah sini. Nanti dia bakal mulai cari parkir di kiri atau kanan pas kita lagi jalan pelan-pelan. Dan selanjutnya tinggal diikutin aja instruksi selanjutnya. Nanti mobilnya bakal otomatis dioperasiin gas, rem, dan ganti gigi plus puter setirnya juga. Parkirnya bisa paralel atau mau masuk biasa juga bisa. Bisa ngadep depan atau belakang juga. Dan kalau udah diparkirin secara otomatis, keluarnya juga bisa secara otomatis. Tapi hanya kalau masuknya udah otomatis ya. Kalau masuknya manual, kita nggak bisa keluarin secara otomatis. Lanjut, ada passive keyless entry juga. Jadi kalau mobilnya kekunci, tinggal kita kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya, dan grab bagian dalam handle pintu ini, dan nanti kuncinya kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik alur kecil di handle pintu ini. Dan ini bisa dilakuin di setiap handle pintu ya. Ada tombol start stopnya juga dan tombol idling stop di sebelahnya. Nah, si 2 layar paling mencolok ini. Sekarang head unitnya dan instrumen clusternya pakai model 2 layar 12,3 inci. Instrumen clusternya bisa dikontrol pakai trackpad kecil di setir kanan ini ya. Temanya bisa diganti dari klasik kayak gini, sport kayak gini, progresif kayak gini, dan understated kayak gini. Info di bundaran speedometer dan tachometer bisa diganti juga nih isinya. Yang kanan dari tachometer bisa diganti jadi layar konsumsi, layar eco driving, layar maps, layar GeForce, layar assistance, layar detail sistem kerja 4-wheel drive-nya, dan layar status suspensi. Sedangkan yang kiri dari speedometer bisa diganti jadi jam dan kalender, layar trip meter from start, layar trip meter from reset, rangkuman berkendara, layar media bluetooth, dan status kemiringan mobil plus kompas. Nah, yang di tengahnya bisa masuk ke menu assistance, lihat attention level, dan kalau dibuat full screen jadi kayak gini. Menu bluetooth teleponi, menu navigasi gini, menu trip meter yang isinya berbagai macam info trip kayak konsumsi, eco driving, dan info lain selengkap-lengkapnya yang bisa dibuat full screen gini juga. Menu radio, menu media, dan menu servis yang bisa kasih lihat status coolant, oli, dan pengingat servis. Head unitnya bisa dikontrol pakai trackpad di tengah sini dan di tombol sekitarnya, bisa juga pakai trackpad di setir kiri juga, dan bisa langsung layar sentuh ya. Ini bisa pakai Apple CarPlay dan Android Auto kalau kita colok HP kita pakai kabel. Cuman emang gak tahu kenapa layarnya kecil banget di tengah gini aja. Ada menu navigasi gini, menu teleponi, menu media, menu seat kinetics buat pijat ala-ala yang gerakin lumbar-lumbarnya. Terus bisa juga ganti-ganti ambient lighting yang bisa pilih 64 warna dan warna-warna kombinasi lain. Menu info yang ngasih lihat status mobil sedetail-detailnya. Dan menu settingsnya lengkap banget nih. Dari shortcut beberapa fungsi kayak stability control, sensor parkir, hill descent control, lower when entering, sampai ke car wash mode ada di sini. Ada buat atur fitur safety mobilnya secara super komplit dari safety aktifnya sampai ke sensor parkir dan kameranya.
fitur penting mobil buat atur mode individual, auto seat adjustment dan easy entry exit, belt adjustment buat narik seat beltnya pas sudah kita pakai, acoustic lock buat bunyi mobil kalau mobilnya kita kunci, spion lipat elektrik otomatis, sampai settings perlampuannya dan lain-lain. Komplit banget. Dan tentunya ada voice command MBUX yang pinter itu, Hey, yang bisa kita Mercedes. suruh-suruh kalau kita ngomong Hi Mercedes. Set the temperature on driver's side to 25 degrees Celsius. I'm setting the temperature on the driver's side to 25 degrees. Hi Mercedes. How may I help you? Change ambient light to green. Okay, I am changing the color. Oh, dan sound systemnya pakai yang premium dari Burmester ya. Gimana? Termasuk sangat banyak lah ya. 5. Safety lengkap. Oke, dari airbagnya ada 8 nih totalnya. 2 airbag depan, 2 airbag lutut, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang super memanjang. Nggak sampai 10 sih kayak GLE biasa yang ada tambahan airbag belakangnya. Tapi ini aja udah banyak banget lah. Sensor parkir ada 6 titik di belakang dan ada 6 titik di depan. Dan tentunya detailnya bisa kita langsung cek di head unitnya dan bisa dimatiin dari head unit gini. Nah, kameranya keren nih. Yang belakang baru keluar tiap kali kita butuh aja, jadi nggak bakal kena kotor. Ada juga satu di depan dan satu di masing-masing spion. Jadi ada 4 kamera dan ngasih pandangan 360 derajat yang high quality banget. Dan pilihan angle-nya juga ada banyak nih. Nice! Rem depannya karena GLE 450 ini AMG line, jadi dapat rem depan cakram ventilasi yang modelnya cross drill alias ada bolong-bolongnya. Sedangkan yang belakang cakram ventilasi. Dan kayak biasa ABS CVT komplit plus ada crosswind assist buat ngejaga biar nggak kedorong-dorong angin samping di jembatan. Ada hill start assist juga yang bantu nahan rem sebentar pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas di tanjakan. Dan di sini juga dapat hill descent control yang kontrolnya ada di head unit ya. Ini buat bantu kita turun sangat pelan biar kita bisa fokus sama nyetirnya aja. Yang lebih canggih ada rem otomatis atau active brake assist yang bisa ngedeteksi kalau ada kemungkinan mau nabrak mobil depan dan bakal ngeremin otomatis kalau nggak kita gubris. Ada juga blind spot monitoring yang bakal nyalain lampu di spion ini kalau deteksi objek di titik buta dan kedipin plus bunyiin kalau kita tetap nyalain lampu sen ke situ. Ada adaptive high beam juga dari lampu multi beam LED-nya. Ini bisa mati nyalain tiap titik LED secara individual nih buat terangin high beam dan low beam yang sesuai kebutuhan supaya nggak silauin orang di depan tapi tetap bisa terangin jalan secara maksimal. Yang lebih minor ada attention assist DMI di sini yang bisa ngasih tahu kalau kita nyetirnya capek. Ada tire pressure monitoring system juga buat ngasih tahu tekanan ban mobil kita masing-masing dan tentunya di jok belakang ada dudukan ISOFIX-nya buat jok bayi. Sayang sih buat harga on the road yang tembus 2 miliar, si GLE 450 Coupe ini belum ada fitur kayak lane keeping assist, active steering assist, adaptive cruise control kayak di S-Class gitu. Tapi segini pun udah termasuk komplit lah ya. 6. Besar tapi kencang. GLE 450 Coupe pakai mesin yang sama kayak GLE 450 biasa dan GLS 450. Mesinnya 6 silinder 3000 cc dengan single scroll turbocharger. Tenaganya 362 HP atau 367 PS dan torsinya 500 Nm. Transmisinya otomatis 9 percepatan torque converter yang dikontrolnya pakai tuas di kanan setir sini kayak biasanya. Dan ada pedal shift juga ya di belakang setirnya buat ganti gigi secara manual. Dan karena namanya ada 4matic-nya, ini penggerak 4 roda berjenis all-wheel drive. Kayak GLE biasa dan GLS juga, GLE 450 Coupe ini ada sistem mild hybrid EQ boost. Jadi ini berupa motor listrik kecil bertenaga 21,5 HP dan torsinya 250 Nm yang ditenagai sama sistem kelistrikan 48 volt yang khusus. Tapi ini nggak tersambung langsung ke ban ya. Ini nyambungnya ke alternator buat gantiin starter standar mobilnya, jadi suara dan feel startnya jauh lebih halus. Dan kepake juga buat ngurangin turbo lag dan transmission lag kayak GLE ini. Ada 5 mode berkendara ya, yang ubahnya pakai tuas di bawah sini. Ada Comfort, Eco, Off-Road, Sport, dan Sport Plus. Nah, ini masing-masing bakal ngubah karakter gas, transmisi, keempukan, dan ketinggian suspensinya, berat ringan setirnya, dan respons stability controlnya juga. Nah, akselerasinya dari pengetesan kita 0-100 km per jam butuh 5,8 detik. Cuma lebih lambat 0,1 detik aja dari klaimnya, tapi tetap aja ini angka yang luar biasa kencang buat sebuah SUV raksasa gini. Bahkan ini cuma beda sekitar setengah detik aja dari GLE 53 AMG yang sebelumnya baru kita tes. Sangat impresif nih sebenarnya. Kalau digas terus, kecepatan maksimalnya diklaim bisa tembus 250 km per jam. Pas kita tes kemarin bisa tembus 230 km per jam dengan sangat mudah.
dan bisa naik terus lagi. Ya wajar lah ya, 360-an HP juga kan mobilnya. Konsumsinya sewajarnya SUV ukuran segini dan bertenaga segini sih. Buat konsumsi BBM kombinasi alias gabungan buat lewatin jalan tol, macet, dibiarin idle pas syuting, tes akselerasi dan lain-lain sejauh totalnya 300 km, kita dapat angka 7,8 km per liter. Ini sebenarnya impresif sih. Coba kalian bandingin aja sama Mercy ML zaman dulu tuh yang tenaganya jauh lebih rendah dan bodinya lebih kecil. Bisa dapat 6 km per liter aja udah bagus dulu. Dan buat nyetir eco driving di tol sejauh 20 km, kita dapat angka konsumsi 16,9 km per liter. Not bad lah. 7. Super nyaman. Dua kata buat GLE 450 Coupe ini, super nyaman. Tadinya kita ngira karakternya dia bakal lebih mirip sama GLE 53 Coupe AMG yang kita tes sebelumnya, alias nyaman tapi berasa cukup keras di beberapa skenario. Ternyata karakternya malah lebih mirip sama GLE 450 SUV standar yang luar biasa nyaman. Air suspensionnya seempuk itu, sampai masuk ke tahap yang kita bilang squishy, super lembut, super empuk, dan enak banget deh pokoknya buat nyerap jalanan-jalanan gak rata. Kalaupun ada rasa jeduk yang masuk, itu masih wajar banget karena profil ban yang dipakai sangat-sangat tipis karena velg 21 inci opsionalnya ini. Kalau pakai velg 20 inci bawaannya sih bakal berasa lebih empuk lagi. Itu di mode eco dan comfort ya. Nah, di mode sport emang dampingnya dibuat jadi lebih keras, tapi masih di ranah yang super nyaman juga, meski ini udah ngurangin body roll banget pas menikung kencang. Nah, kalau di Sport Plus, suspensinya berasa jauh lebih keras buat lewatin jalan yang rusak. Tapi kalau lewatin polusi tidur yang besar, masih kerasa empuknya. Cuman emang buat di kecepatan super tinggi sih membantu banget supaya nggak mantul-mantul. Oh, jangan salah, buat belok-belok pun ini nggak kayak Mercy jadul ya, yang empuk tapi ngayun banget. Malah, bodinya GLE Coupe ini masih bisa keep up banget kalau kita bawa lewatin jalan yang berkelok-kelok. Kalau kita bawanya agresif banget, ini emang masih sedikit lebih enak dibanding GLE standar buat nikung-nikung. Karena bentuk bodinya GLE Coupe ini yang lebih rendah, meski emang nggak jauh-jauh beda banget sih feel-nya. Cuman emang kalau kalian bandingin sama GLE 53 Coupe AMG, emang kerasa banget kalau si GLE 450 Coupe ini lebih difokusin buat kenyamanan dibanding driving dynamics-nya. Nah, suspensi super nyaman ini digabung sama kekedapan suara yang luar biasa dari luar, plus mesin yang kalau jalan konstan 100 km per jam, putaran mesinnya cuma di 1400an RPM di gigi 9. Ini bikin GLE 450 Coupe bener-bener jadi cruiser yang luar biasa nyaman di rute jalan kencang. Ini bakal jadi partner sempurna banget nih buat jalan-jalan keluar kota, terutama kalau kalian yang ada di balik kemudinya. Sedangkan buat bermanuver di jalan-jalan kecil, tetap harus diingat dimensinya yang raksasa ini ya. Apalagi velg 20 inci bawaannya atau opsional 21 inci ini gampang banget baret kalau kalian mepet banget sama trotoar atau kalau lagi mau ngambil karcis tol gitu. Anyway, karakter setirnya jelas beda sama GLE 53 Coupe AMG yang kita coba sebelumnya. Nah, si GLE 450 Coupe ini lebih mirip sama GLE 450 SUV standarnya yang cenderung ringan, tapi berbobot cukup pas di mode comfort dan eco. Jadi pemakaian di dalam kota masih sangat mudah, dan ini memberat di kecepatan tinggi supaya ngasih rasa pede yang lebih. Lanjut, akselerasi kan tadi udah kita kasih lihat kencangnya, tapi gimana rasa mesinnya kalau dipakai sehari-hari? Well, sama kayak mayoritas Mercy kok. Pas baru jalan, mesinnya lebih sering mulai dari gigi 2 biar berasa super smooth, dan kenaikan gigi plus kecepatannya juga terasa halus banget di mayoritas kondisi khas transmisi 9-speednya Mercy ini. Kenapa kita bilang di mayoritas kondisi? Soalnya ada sih sekali atau dua kali kita ngerasain hentakan kasar giginya ini pas lagi downshift dan upshift. Biasanya kalau lagi di kondisi stop and go yang agak abstrak gitu. Tapi di mayoritas waktu nggak bakal ngecewain kok. Berasa relax pas kita pakai santai dan sigap kalau diperluin. Anyway, kalau kalian butuh tenaga mendadak, bejek gas dalam alias kickdown, tiba-tiba kalau dari kecepatan medium emang butuh waktu singkat sebelum reaksi fullnya datang. Tapi begitu masuk, mesinnya jadi luar biasa galak. Nah, tapi kalau kalian pengen bermanuver nyusul mobil yang banyak secara terus-terusan, emang lebih enak masukin mode sportnya, terus operasin giginya secara manual, pakai pedal shift biar tenaga mesin Massive itu selalu on standby. Nah, kayak di GLE 450 biasa juga, karena ada sistem mild hybrid EQ boostnya, jadi GLE 450 Coupe ini bisa gliding atau coasting dengan matiin mesin pas kita lagi lepas pedal gas di kecepatan medium sampai kecepatan tinggi. Kalau lagi pakai mode eco, nah ini jadi berasa luar biasa halus nih pas kita lagi coasting.
Dan pas kita injak pedal gasnya lagi, juga mesinnya bakal nyala secara otomatis dan halus juga, gak berasa. Dan ini juga ngebuat feel idling stopnya berasa super halus nih. Jadi kalau kita lagi mau berhenti, mobilnya udah bakal matiin mesin dari sebelum kecepatannya 0 km per jam. Dan ini feelnya halus banget ya. Dan pas kita mau jalan lagi juga, nyala mesinnya juga super smooth. Jadi nyala laginya sistem idling start stop ini nggak ngeganggu kayak sistem start stop kebanyakan. Oke lah. 8. Bagasi dan storage. Kayak GLE SUV dan GLE 53, GLE 450 Coupe ini bagasinya jelas elektrik ya. Bukannya tahan tombol di remote sini, bisa dibuka pakai tombol yang ada di dalam kabin juga. Bisa pakai gestur tendangan kayak gini nih sambil kantongin remote-nya, misalnya lagi kalian pegang banyak bawaan. Dan ini juga bisa buat tutupnya ya. Dan bisa juga manfaatin passive keyless entry-nya, alias cukup kantongin remote-nya, deketin mobilnya dan klik tombolnya yang bukan di bawah sini ya, tapi tekan emblemnya kayak gini. Oke, jadi kalau secara volume bagasinya GLE Coupe ini gede banget ya. Tapi emang bentuk belakang kekupeannya ini ngebatasin barang yang bisa dimasukin. Bibir bagasinya termasuk sangat mengotak, jadi gampang buat masukin barang yang lebar. Tapi coba kalian lihat bentuknya. Bibir yang luar jauh lebih pendek dibanding yang di dalam. Jadi jelas kalau kalian mau masukin barang yang tinggi, cuma bisa ditaruh dipepetin ke dekat joknya. Soalnya sisi yang dekat luar ini cuma bisa masukin barang yang cenderung pendek banget. Bibir bagasinya ini termasuk tinggi banget dari tanah nih. Jadi kalau mau masukin barang yang berat, angkatnya agak PR. Tapi karena ada air suspensionnya, jadi kita tinggal tekan aja tombol yang ada di kanan sini. Dan tada, bagian belakang mobilnya bakal turun. Dan jadinya kita lebih gampang buat masukin barang ke dalam. Gak banyak sih turunnya, tapi sedikit membantu lah. Dan kalau mau dinaikin lagi, tinggal diklik lagi aja. Ada sedikit load lift nih, atau jeda dari lantai ke bibirnya. Tapi pendek kok, jadi nggak bikin susah kalau mau keluarin barang dari dalam. Ada parcel shelfnya yang dipakai buat nutupin barang kita di bagasi supaya nggak diintip dari luar. Modelnya keras gini ya, jadi kita bisa naruh barang di atasnya. Dan ini bisa dilipat gini juga buat masukin barang yang lebih tinggi, atau bisa dilepas total. Detail bagasinya, di sebelah kanan sini ada lampu LED, ada gantungan belanjaan, ada power outlet, dan ada tombol buat nurunin bagasi tadi. Dan di balik yang ketutup ini ada dudukan beberapa sekring gitu. Di sebelah kiri ada lampu LED juga, dan ada net kayak gini nih. Dan di pintu ada lampu gini juga yang warna merah ngadep keluar, dan warna putih ngadep ke bawah buat terangin bagasi. Di bawah lantainya ini keren nih, dia ada penyangganya gini supaya kita nggak usah nahan secara manual. Ada toolkit dan ada ban serep model Space Saver yang belum dipompa, jadi bentuknya lebih kecil gini. Nah ini beda nih dari GLE 53 yang di bawah bagasinya kayak gini, yang adanya alat pompa ban. Di GLE 450 sini lebih ramai karena ada ban serepnya. Oke, tes koper. Koper medium kita secara mengejutkan nggak bisa ditaruh di ujung terluar sini kalau diberdiriin. Efek bentuk atap kupenya tadi nih. Kalau ditaruh di paling dalam sih sangat nggak masalah ya. Sangat muat mau ditaruh gimana aja. Nah, koper raksasa kita nggak bisa ditaruh di ujung luar sini juga yang jelas. Diberdiriin horizontal diarahin keluar gini sih masih bisa. Jadi kita bisa naruh sampai 3 gitu ya. Tapi nggak bisa diberdiriin vertikal gini. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 40:20:40. Artinya yang di tengah bisa dilipat dulu kayak gini buat masukin barang yang kecil tapi panjang. Nah, kalau mau lipat kiri kanannya harus dari depan nih pakai tuas yang ada di ujungnya. Kalau dilipat yang kanan aja, kita masih bisa masukin 2 penumpang di sebelah kirinya. Dan kalau dilipat semua, enaknya lantainya super rata ya. Jadi kalau mau kedepanin barang, tinggal digeser aja. Dan ini bagasinya jadi luar biasa besar, mengingat panjang GLE Coupe yang hampir 5 meter ya kan. Tutup pintunya disediain 2 tombol gini nih. Yang kiri buat tutup langsung, dan yang kanan buat tutup sekaligus kunci semua pintunya. Atau bisa juga tutup pakai gestur tendang tadi. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
9. Detail-detail lain. Salah satu faktor yang ngebuat harga GL450 Coupe ini jauh lebih tinggi dibanding GL450 standar adalah yang versi Coupe ini masih diimpor dari luar ya. Dari Amerika lagi diimpornya, jauh banget di Tuscaloosa. Sedangkan yang GL450 SUV biasa udah dirakit lokal. Nah, waktu first impression GL450 kemarin, kita bilangnya dia dapat ISP alias Integrated Service Package. Nah, tapi sejak pertengahan 2021 ini udah berubah nih, dapatnya Star Service alias selama 5 tahun pertama dan tanpa batasan kilometer, biaya servis, jasa dan spare partsnya full gratis. Lumayan bantu banget lah. Dan kayak biasa, buat buka kap bensin GL ini tinggal ditekan aja kapnya. Dan kalau menurut teks yang tertera di sini, bensin minimal buat dipakai oktannya RON 95 ya. Berarti sejenis Shell V-Power, BB95, atau yang oktan RON 98 kayak Pertamax Turbo dan Shell V-Power Nitro juga nggak apa-apa. 10. Kesimpulan review. So, GLE 450 Coupe, menurut kita SUV Mercy yang unik ini emang ada di posisi yang sedikit membuat dilema nih. Karena dengan harga beda 300 jutaan lebih mahal dari GLE 450 biasa, cukup banyak yang harus kita korbankan demi bentuk kekupean super uniknya itu. Dari ruang bagasi yang lebih kecil dan bentuk yang nanggung, jok belakang yang nggak se-fleksibel di GLE 450 SUV biasa, fitur yang nggak sebanyak di GLE 450 biasa, dan minus 2 jok tambahan dibanding GLE 450 biasa. Saran kita, kalau emang kalian bener-bener pengen kelihatan beda, langsung loncat ke GLE 53 AMG sekalian, yang udah pernah kita review juga sebelumnya. Tampangnya lebih sangar dari GLE 450 Coupe ini, fiturnya lebih banyak, mesinnya lebih kencang, dan masih cukup nyaman buat sebuah AMG. Meski emang harus nambah 400 jutaan lagi dari GLE 450 Coupe yang ini. Kalau kalian pengen GLE 450 yang lebih enak buat harian, GLE 450 yang SUV bakal lebih pas dibanding yang Coupe ini. Tapi kalau emang kalian jarang disupirin alias nyetir sendiri, tapi kalian pengen kenyamanan maksimal suspensi super empuk ala GLE 450 SUV biasa, tapi tetap pengen diliatin di jalan, nah baru deh GLE 450 Coupe ini cocok buat kalian. Tapi jangan ambil warna hitam lah, biar kelihatan bedanya maksimal. Ambil putih gitu minimal, atau warna custom kayak Designo Grey kayak di GLC Coupe ini bakal bikin lebih keren lagi. So, gimana menurut kalian soal Mercy GLE 450 Coupe ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time!